Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sari Wahyunita dengan NIM 5012000490. Saya dari kelas 4E Ekonomi Syariah. Dan yang terhormat Bapak Fadrul Mubarak selaku dosen pengampu ekonometrika. Di sini saya akan membahas tentang membangkitkan data. Sebelumnya, izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu. Jadi, untuk data yang kita gunakan pada kesempatan kali ini adalah data yang kita bangkitkan sendiri. Atau bisa disebut dengan simulasi. Berdasarkan distribusi normal, ini cara membangkitkan R-norm 1000 data, 1000, di mana rata-ratanya min 10. Sedangkan selanjutnya standar deviasinya sama dengan 2. Kita running dulu. Data yang kita bangkitkan ini diberi nama data karena datanya belum ada penamaan. Karena akan kita panggil di fungsi-fungsi selanjutnya. Oke, selanjutnya data kita lihat di bagian head data. Ini ada data 1, data 2, data 3, data 4, data 5, sampai dengan data 6. Selanjutnya, kita akan lihat grafik atau plot yang digunakan. Kita perbesar. Terlihat grafiknya seperti ini, ada 1000 data, jadi antara satu titik dengan titik lain itu disambungkan dengan grafik garis. Baiklah, selanjutnya kita akan running package library TS series. Bagi yang belum download, yang belum install, diinstal dulu di package ini. Tinggal langsung pilih cari Indonesia. Klik OK. Tunggu beberapa saat. Cari TS series. TS series. TS series. Oke. Tekan OK. Karena saya sudah download, jadi langsung running saja. Selanjutnya kita akan mengidentifikasi pemeriksaan bisa dilakukan dengan adf.test data.
Di sini kita lihat v-value-nya 0,01 stationary. Selanjutnya, kita akan running ACF-nya dan PACF. Di sini ada grafik juga. Ini grafik ACF. Selanjutnya, ini identifikasi grafik PACF. Baiklah, selanjutnya kita akan melihat model 1. ARIMA, kemudian data, kemudian order, sama dengan 001. Model 1 ini kita namakan dugaan 1. Kemudian di bagian kedua kita bisa memperluas modelnya, juga bisa kita kurangkan di nomor 2 ini, di dugaan di model 2. Ini dari ARIMA sampai 001 ini sama, bedanya cuma di include min pulse. Kita running. Running juga yang 3. Selanjutnya kita akan melihat apakah model yang di atas ini signifikan atau tidak. Caranya kita gunakan library LMTest. Bagi yang belum ada, silakan install di package. Karena saya sudah ada, tinggal langsung kita running saja. Ya, inilah tampaknya kalau sudah di running, sudah download, sudah install package LMTest. Selanjutnya kita lihat di dugaan 1 itu, kita cek coef testnya, apakah signifikan atau tidak. Di sini yang signifikan itu cuma di bagian intercept, di bagian MAL-nya tidak, MAL-nya tidak. Coba kita lihat di dugaan 2. Dugaan 2 ini tidak ada intercept, jadi bagian MAL-nya yang signifikan. Bagian 3. Di bagian 3 ini, di intercept-nya yang signifikan, yang lainnya ada yang tidak terdapat datanya. Selanjutnya kita lihat error di dugaan 1. Error atau residualnya. Kita lihat juga di dugaan 2, 3 juga. Kemudian, kan karena kita sudah melihat residualnya, sekarang kita cek asumsi apakah
layak atau tidak pada time series yang kita gunakan, yaitu kita lihat di box titik tes P1, L lag sama dengan 6. Kita running dulu. Inilah data yang didapat dari box 1. Kita running yang kedua dan 3 juga. Di sini, yang tidak layak itu ada di bagian 2, karena dilihat dari tidak ada itu. V-value-nya sama 2. Itu berarti tidak layak itu ada di dugaan 2. Kemudian kita cek lagi akurasinya, bagaimana akurasi panduan perdugaan errornya di library forecast. Yang bagi yang belum menginstal, silakan diinstal dulu. Akurasi di dugaan 1 kita running dulu. Dugaan 2. Dugaan 3. Untuk akurasi, kita bisa menggunakan ME, RMSE, MAE, MPE, MAPE, MASE. Dugaan 1, bagian ME, min 5.03 sekian. Di bagian RMSE-nya 2.05 sekian. Di bagian MAE 1.1,65 sekian. MPE min 4,89 sekian. MAPE 18,22 sekian. MASE 0,72 sekian. Di bagian 2 juga bisa dilihat, karena bagian 2 tadi tidak layak, tapi tidak apa-apa, kita juga bisa menjelaskannya. Di bagian ME 5,62, di bagian RM sekian, di bagian RMSE 6,44 sekian, di bagian MAE 5,73 sekian, di bagian MPE 54,53 sekian, di bagian MAPE 56,35 sekian, di bagian MASE 2,500 sekian, di bagian ACFI, di sini di bagian 2 ini, karena dia tidak layak, ada di tambahan ACFI, min 0,75 sekian. Di dugaan 3, ME min 2,43 sekian, RMSE 2,05 sekian, MAE 1,65 sekian, MPE min 4,89 sekian, MAPE 18,22 sekian, MASE 0,72 sekian. Selanjutnya, kita lihat yang mana yang paling layak di antara dugaan ini. Menurut saya yang paling layak itu di dugaan 3. Di sini kita run dulu. Ini datanya cuma 10 data. Bisa juga kita buat 100 data.
Kenapa dimulai dari 1001? Karena datanya cuma 1000. Kenapa 1001? Karena ini kita melakukan forecast atau peramalan. Baiklah, mungkin itu saja dari saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Bukan.